Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 21 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia, kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Pemahaman orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sempit tentang identitas Yesus membuat mereka sulit, bahkan tidak akan pernah mengakui bahwa Yesus adalah sungguh Anak Allah, Sang Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka. Pada perikop Injil hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kembali berargumentasi dengan Yesus tentang identitasnya, menuduh Yesus kerasukan setan hingga sampai pada tindakan anarkis melempari Yesus dengan batu, karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sesungguhnya berusaha agar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyadari bahwa janji keselamatan
sudah ada sejak zaman dahulu, dan sekarang terpenuhi dalam dirinya. Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada sebelum adanya waktu. Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat percaya kepadanya dan diselamatkan, karena keselamatan akan datang bagi orang benar yang menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman kita akan Yesus merupakan anugerah terindah yang harus setiap kita jaga dan pelihara dengan baik. Kita harus belajar untuk terus membaharui hidup iman kita sesuai dengan sabda Yesus dan kebenarannya. Sabda Allah menuntun kita kepada pilihan hidup, pilihan sikap yang benar dan baik sebagai orang beriman. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan tentu akan memperhadapkan kita dengan situasi penolakan, ejekan, hinaan, sebagaimana yang dialami oleh Yesus Sang Guru kita. Dalam situasi demikian, mari kita tetap setia pada Yesus dan kebenaran firman-Nya, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Mari kita tetap percaya pada kekuatan firman Tuhan. Keteguhan hati untuk menuruti firman Tuhan akan berbuah pada keselamatan. Setiap orang yang mau taat pada firman Tuhan tidak akan mengalami kebinasaan. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.